Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di We Listen, We Tabayun. Dan kembali lagi bersama saya Najib Mukhtar sebagai host di episode kali ini. Kali ini kita kedatangan seorang yang sungguh luar biasa. Beliau adalah salah satu alumni Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, beliau menempuh kuliahnya selama 4 tahun. Ya, dan sekarang beliau sudah berkiprah banyak di Indonesia, ya, di kampungnya, di daerahnya, dan juga di kota Jakarta ini. Ya, beliau adalah Ustadz Zaini Arifin. Betul, Ustadz? Betul. Betul ya. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah, masih puasa. Masih puasa? Masih semangat ya? Insya Allah masih semangat. Lapar? Ya, kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Ini kan sekarang saya ini trik banget. Iya. Haus ya? Enggak. Jujur agak grogi nih kita podcast. Nggak apa-apa, Ustadz. Kita lanjut aja. Oke. Jadi kita pengen bahas tentang masalah Ramadan. Siap. Ya, kalau nggak salah saya pernah dengar di Ramadan itu ada 2 peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat menakjubkan. Yaitu salah satunya Perang Badar sama penaklukan Mekah. Ya, jadi apa sebenarnya latar belakang dari Perang Badar itu, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Najmi dan rekan-rekan mengundang kita ke podcast ya. Pertama, bulan suci Ramadan sebagaimana kita tahu memang memiliki banyak keutamaan dan juga banyak kejadian-kejadian besar yang ada di dalamnya, termasuk yang tadi disebutkan adalah Ghazwah Badar, disebut juga sebagai Ghazwah Badar Al-Kubra atau Yaumul Furqan. Apa itu Ghazwah Badar Al-Kubra itu apa? Pertama, ini adalah perang pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun, dahulu itu tidak pernah disyariatkan perang. Oh gitu? Iya. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa jangan kalian membunuh atau memerangi mereka di Masjidil Haram. Jadi karena kemuliaan kota Makkah, kemuliaan Masjidil Haram, tidak disyariatkan perang ketika masih dakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah bersama para sahabat, itu kan berangsur-angsur ya, bertahun-tahun. Berangsur-angsur ya. Sampai kemudian di tahun pertama hijrah itu sudah diperintahkan untuk ada yang namanya perintah untuk qital. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, itu sudah turun di ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Ini kenapa? Ya kan? Karena umat muslim juga diajarkan untuk bagaimana mempertahankan kemuliaan dan kehormatannya. Ketika para sahabat dulu kaum muhajirin, orang-orang muhajirin yang berpindah dari Makkah ke Madinah, mereka meninggalkan barang-barang berharganya mereka di mana? Di kota Makkah waktu itu. Mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan emas, mereka tinggalkan seluruh harta mereka di rumah mereka masing-masing. Hijrahlah ke Madinah. Mereka itu merelakan semua harta mereka. Merelakan semua harta mereka. Kemudian di tahun 2 Hijriah, Abu Sufyan ini berserta rombongannya memang dikabarkan sedang membawa harta dan perhiasan. Disebutkan juga bahwa perhiasan tersebut adalah juga ada miliknya para sahabat yang sudah hijrah tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan, ayo, ini ada Abu Sufyan yang datang, sedang melewati dalam perjalanan, ayo kita ambil hak kita di sana. Akhirnya para sahabat ini kemudian bersiap-siap. Nabi Muhammad SAW pergi nih ke tengah-tengah kota mengajak, ayo, siapa yang mau ikut saya? Kita ambil barang-barang gitu kan. Jadi waktu itu beliau mengajak, siapa yang mau ikut, ayo ikut. Terkumpullah 300, ini di sejarah itu disebutkan 312 orang sahabat yang mengikuti Nabi. 313 ini kan bersama Nabi datang mengejar Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan dengan rombongannya ada 300 orang. Nah, kejadiannya, sebentar, ini rombongan Abu Sufyan 300 orang, dan saat itu umat Islam rombongannya 312. Ya, jadi ketika umat Islam sedang menuju ke lembah, namanya Lembah Badar, ini Abu Sufyan mendengar kabar bahwa umat Islam datang. Akhirnya dilakukan oleh Abu Sufyan adalah pertama, dia memanggil bantuan ke Makkah. Yang kedua, dia mengambil jalur yang bisa muter-muter supaya dia selamat dari kejaran umat Islam.
Dan akhirnya yang terjadi adalah Abu Sufyan melewati lembah. Kemudian orang-orang kaum muslimin sudah di posisi malah berhadapan dengan orang-orang dari Makkah yang datang untuk menolong Abu Sufyan. Namun perbedaan di sini adalah pertama, jumlah 313 orang tadi berangkat bukan untuk berniat perang. Nabi Muhammad tidak mengajak ayo kita keluar untuk berperang. Nabi Muhammad mengajak ayo kita keluar ambil harta kita yang terdapat pada Abu Sufyan. Jadi niat awal itu bukan untuk perang, tapi untuk merebut kembali harta yang diambil oleh Abu Sufyan. Betul. Jadi sahabat itu ada yang keluar cuma pakai imamah gitu kan, pakai baju biasa, nggak pakai baju perang. Apa adanya aja ya? Apa ada, ya memang ada yang tetap bawa tombak, bawa segala macam perlengkapan perang tetap ada. Cuman banyak juga yang tidak membawa perlengkapan tersebut. Sama juga dengan keadaan Abu Sufyan ini dengan kelompoknya. Tapi karena dia sudah memanggil bala bantuan dari Mekah, datang 1.000 orang. 1.000 orang, Pak. Dengan peralatan lengkap. Gitu. Peralatan perang lengkap. Betul. Kemudian masing-masing mendirikan tenda di sana. Ya kan? Nabi Muhammad kemudian mendapatkan wahyu. Beliau mendapatkan wahyu, beliau tertidur sebentar, kemudian beliau bangun. Nabi Muhammad mengatakan, alhamdulillah saya sudah dapat kabar gembira bahwa apa yang kita pilih nanti akan kita dapatkan. Jika kita perang melawan 1.000 orang dari Makkah, kita akan menang. Jika kita mengejar Abu Sufyan, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Tapi kita pilih salah satu. Pilih salah satu yang mana? Akhirnya Nabi tanya ke sahabat kan, berunding. Katanya Abu Bakar, wahai Rasulullah, saya mengikuti kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda putuskan, kami akan ikut. Umar mengatakan demikian. Kemudian perwakilan dari Ansor juga mengatakan demikian. Ya Rasulullah, seandainya Anda mengajak kami kemanapun, kami akan ikut. Insya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayo kita perang melawan 1.000 orang ini, ya kan? Kemudian malam hari tiba, disinilah pertolongan Allah datang. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kabar gembira bahwa kaum muslimin akan menang. Berapapun jumlah orang-orang yang dilawan mereka dalam perang ini, gitu. Jadi ketika malam hari tiba, ya kan, hujan datang. Hujan datang. Itu kan di padang pasir, Pak. Nah, jadi Badar itu, Ghazwah Badar, perang Badar itu terjadi di lembah namanya Lembah Badar. Orang sekarang kita masih, kalau misalnya umroh, kita masih bisa datang ke sana. Masih ada pemakaman juga ada di sana. Namanya Lembah Badar. Berarti kita masih bisa ziarah ke Lembah Badar itu? Masih bisa. Nah, kemudian ketika malam hari ada hujan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala membedakan hujan yang terjadi antara orang Islam dan orang kafir. Di kalangan orang-orang Mekah, hujan terus lebat sekali, Pak. Hujan turun lebat, kemudian Allah berikan mereka kegelisahan. Sehingga karena hujan lebat tersebut, orang-orang yang dari Mekah ini tidak bisa tidur. Sedangkan orang-orang Muslim, hujan gerimis, Pak. Angin sepoi-sepoi. Mereka tidur. Bahkan seperti itu pasti ada yang jaga ya. Jadi yang ditugaskan menjaga itu di dalam riwayat mengatakan, saya sangat ngantuk malam itu. Berkali-kali saya ketiduran. Semua umat Islam tidur. Besok kan pernah. Malamnya tidur semua. Sedangkan beda sama orang kafir ini. Mereka nggak tidur. Nggak tidur, Pak. Hujan terus. Iya, tapi bisa begitu ya. Yang di umat Islam itu hujannya cuma gerimis aja, ya sepoi-sepoi. Tapi yang satunya lagi justru malah deras. Itu kan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wajuduh dalam taruha. Allah. Ada tentara-tentara yang kalian tuh tidak bisa lihat. Masya Allah. Barangkali hujan itu juga tentara-tentara Allah ya. Itu ya, benar-benar. Betul. Kemudian datang pagi, karena kaum muslimin itu sudah tidur, segar mereka. Orang bangun, seger banget tadi malam tidur ya. Rasa takut jadi hilang, segala macam. Sedangkan di kaum satunya, orang dari Makkah waktu itu, mereka dalam keadaan letih, begadang, karena gak bisa tidur, hujan deras. Tanah jadi lengket semua gitu kan. Sedang mereka ini enggak. Jadi berbeda. Umat Islam dalam keadaan posisi yang sangat prima waktu itu, sedangkan orang-orang yang dari Mekah yang menyerang ini dalam kondisi sangat kesulitan. Disitulah terjadi peran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana 313 orang mengalahkan 1.000. Di situ dipertunjukkan bagaimana Hamzah, bagaimana Ali itu sangat mahir sekali menggunakan
pedang-pedang mereka. Sekali lagi Nabi Muhammad SAW pada perang ini tidak ada niat sama sekali untuk Perang. Bahkan Nabi Muhammad pun mendapatkan ya dukungan juga dari sahabat. Ayo Nabi mau kemana, kami akan dukung. Begitu. Nah ini yang terjadi, tidak ada niat perang. Sedangkan Fatu Makkah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah ya. Fatu Makkah ini terjadi ketika apa? Ketika orang-orang Quraisy yang ada di Mekah ini sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian mereka juga mendukung, ada satu suku yang namanya suku Bakar gitu ya. Yang mereka suku Bakar ini menyerang, namanya Bani Quzah. Ini merupakan suku-sukunya umat Islam. Jadi ya kayak kita ada suku-suku lah. Ada suku-sukuan gitu kan. Nah ini diserang. Kemudian ketika umat Islam sudah menangkap Bani Bakar ini atau suku Bakar ini, mau kita hukum, yang orang-orang Quraisy ini mereka keberatan segala macam menyerang gitu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW waktu itu mendapat petunjuk, ayo kita serang saja, kita taklukkan kota Mekah, kita hentikanlah seluruh kekejian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Kita hentikan seluruh kedoliman yang mereka lakukan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabatnya. Jadi sejak hijrah Nabi, kemudian mengumpulkan para sahabat, dakwah waktu itu, sampai terkumpullah ketika Fatu Makkah itu pasukan sejumlah 10.000 orang. 10.000 orang. 10.000 orang. Banyak ya? Banyak. 10.000 orang ini semuanya berjalan menuju Makkah. Ketika sudah tiba di Makkah, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan semuanya menyebar. Jadi kayak nggak semuanya menyebar sih, tetap di satu titik. Cuman ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menyebar. Pasang tenda di sini, nyalakan api di sini. Jadi Mekah di sini, kemudian misalnya pasukan utama di sini, seluruh pasukan, ada beberapa pasukan yang ditempatkan di sini gitu. Nyalakan api supaya kalau malam kelihatan seakan-akan kita dikepung. Oh, itu emang niatnya untuk mengepung atau gimana? Ya itu strategi perang saja. Oke. Gitu. Sehingga waktu itu Abu Sufyan keluar dari Mekah menuju ke tenda Rasulullah SAW. Abu Sufyan keluar menuju Nabi, tidak dikawal oleh siapapun, keluar sendirian. Akhirnya diikutilah oleh Umar waktu itu kan. Umar dengan sahabat Abbas kalau nggak salah ya. Datang kepada Nabi, wahai Rasul, Abu Sufyan datang untuk menyerahkan kota Mekah dan masuk agama Islam. Allah. Insya Allah. Waktu itu Abu Sufyan sebenarnya masih karena melihat kekuatan ini besar sekali kekuatan ini, gitu kan? Akhirnya dia keluar mau menyerah lah, masuk agama Islam. Artinya dia juga demi keamanan dia juga sendiri waktu itu berunding dengan Nabi segala macam. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Sehingga Fatu Makkah itu terjadi tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Ya karena sudah ada proses perundingan seperti itu. Dan kemudian strategi yang diatur memang bagaimana caranya supaya orang tuh mentalnya sudah down duluan. Jadi nggak perlu ada kekerasan lagi kan. Kemudian Nabi ketika mengatakan barang siapa yang di dalam rumahnya aman, barang siapa yang berada di dalam rumah Abu Sufyan aman. Jadi Abu Sufyan juga menjadi tokoh juga yang yang menenangkan orang di sana sehingga tidak terjadi perang juga waktu itu. Hebat ya. Jadi secara langsung tuh umat Islam sudah memberikan contoh untuk berperang tanpa melakukan pertumpahan darah. Betul. Di dalam Al-Quran itu kalimat perang kalau tidak salah harb atau ghazwah itu harb ya, itu hanya disebutkan kurang dari 15 kali. Sedangkan kata silm atau salam itu diucapkan di dalam Al-Quran sebanyak 113 atau 115. Masya Allah. Atau 133 kali. Ya di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan sebenarnya Islam itu tidak disebarkan hanya dengan perang, Pak. Sebenarnya di dalam Al-Quran lebih banyak kata salam, kata perdamaian. Islam itu lebih mengajak pada ayo berdamai. Ayo kita selamatkan diri kita dan kita selamatkan keluarga kita, selamatkan orang-orang kita. Dibandingkan ayo kita perang. Iya. Ya 15 dibandingkan 133 jauh presentasinya. Iya. Namun memang branding yang beredar di kalangan Islamofobia itu ya Islam itu agama perang. Padahal tidak demikian.
Jadi yang kecilnya itu yang diperbesar. Betul. Kan perangnya kan hanya sedikit saja disebutkan dalam Al-Quran. Tapi justru yang sedikit itulah yang malah diperbesar oleh orang-orang yang memiliki Islamofobia itu. Betul. Inilah fungsinya kita mendalami ilmu agama itu memang dari Al-Quran. Kemudian kita juga belajar dengan guru-guru yang benar. Ya. Jangan sampai kemudian kita melihat agama Islam ini dari sudut pandang orang-orang yang sebenarnya dari dalam dirinya itu tidak suka dengan agama Islam. Malah membuat kita makin jauh. Makin jauh. Karena yang diungkapkan hanyalah kebencian saja. Betul. Kebencian terhadap Islam, buruk-buruknya Islam. Padahal Islam juga nggak buruk gitu. Betul. Jadi dia bisa memanipulasi sudut pandang seseorang ya dari yang baik menjadi buruk gitu. Betul. Masya Allah. Nah itu kalau nggak salah saat itu kan perang Badar dalam keadaan puasa ya. Berarti kan itu menunjukkan bahwa betapa agungnya keistimewaan dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi yang apa nih yang antum tahu nih, bisa antum berikan kepada kita, apa sih keistimewaan dari Ramadan itu? Ini perang Badar itu perang besar ya Ustaz. Iya. Kan disebut juga perang Badar Al-Kubro kan. Kubro itu kan besar banget. Betul, ya. betul. Kemudian selesai dari perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Raja'ana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa itu? Jihad itu usaha ya sebenarnya. Kita kembali dari usaha yang kecil menuju usaha yang besar. Mahu ya Rasulullah, jihadun nafs. Artinya kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Melawan hawa nafsu. Artinya adalah puasa yang digariskan kita, yang disyariatkan untuk kita lalui, itu adalah sebagai jihadul akbar, atau bagaimana proses kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana tidak? Kalau Ustaz Najmi perhatikan, seluruh ibadah itu Ustaz, itu kadang tidak bisa dibedakan, ini orang ini betul-betul beribadah karena Allah atau beribadah karena orang. Iya betul. Sulit untuk membedakannya. Meskipun saat kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sebagai bentuk deklarasi bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adalah deklarasi ketika kita menyatakan bahwa saya adalah hamba Allah dan saya bukan hamba orang lain, saya bukan hamba makhluk selain Allah. Saya bukan hamba makhluk Allah. Saya adalah hambanya Allah semata. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya adalah umatnya Rasulullah SAW. Saya melaksanakan agama ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Artinya, ketika deklarasi kita ucapkan tersebut, mungkin saja sebenarnya ketika ada orang yang kita ingin dekati, saya bersaksi bahwa Anda orang yang sangat bagus, Anda orang yang sangat tepat untuk mendapatkan amanah ini, mungkin saja kita lakukan seperti itu. Berarti niatnya lain, gitu. Iya. Oke, jadi sekali lagi puasa ini adalah merupakan ibadah yang dia eksklusif nih. Kalau deklarasi syahadat itu kita bisa lakukan kepada orang lain. Kemudian ketika kita sholat, kita dalam satu hari melaksanakan sholat 5 waktu. 5 kali kita mendekatkan diri kepada Allah. Atau kalau kita kiaskan 5 kali dalam sehari kita mendatangi orang yang kita senangi tersebut. Atau satu harian bahkan kita bersama orang yang kita senangi. Satu hari kita berusaha mendapatkan hati orang yang kita inginkan. Ya baik itu kekasih kita atau misalnya siapa sih Ustaz? Misalnya orang yang mansibahnya tinggi kan, kita ingin mendapatkan manfaat dari dia misalnya. Satu hari kita bersama orang tersebut. Setiap hari misalnya seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Sholat 5 kali kita menghadap Allah bisa. 5 kali kita bertemu dengan orang yang kita inginkan bisa dalam sehari. Namun puasa ini beda. Puasa ketika Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, puasalah kamu. Kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan tidak dilakukan saat kita ingin mendekatkan diri ke orang. Saya sudah berpuasa Pak 1 bulan untuk Bapak. Loh, kenapa Anda berpuasa untuk saya? Justru kita ingin mendekati orang itu untuk mendapatkan manfaat. Kenapa kok kita mau berlapar-lapar? Justru kita mau cari makan misalnya. Loh, kok saya harus nahan lapar? Kan nggak masuk logikanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keistimewaan di dalam puasa yang tidak ada pada ibadah yang lain. Jadi dia tidak makan, tidak minum dan mendekat syahwatnya hanya karena Allah. Betul. Lalu mengapa ini dinamakan jihadul akbar tadi Ustaz? Karena apa? Puasa itu yang bisa menilai adalah diri kita sendiri.
Ya, Saya nggak tahu Ustaz Najmi puasa nggak sekarang? Insya Allah. Insya Allah. Bisa ada, kalau bisa nilai juga dong. Iya, kok soalnya wajahnya segar, berseri-seri gitu kan. Orang puasanya kan kalau saya Lemas gitu. lemas gitu. Jadi curigai saya ya, segar gitu ya. Nah, kita menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Kita puasa, meskipun misalnya Ustaz Najmi, misalnya ya ada di antara kita sini penonton misalnya kan di belakang layar, ini sedang nggak puasa, tapi karena ada orang ini saya harus berpura-pura puasa. Ada satu kebahagiaan yang tidak akan didapatkan orang tersebut. Orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan ketika apa? Ketika pertama, ketika adzan maghrib berkumandang. Oke, ketika berbuka berarti. Ketika berbuka. Oke. Yang kedua, ketika dia nanti meninggal kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Masya Allah. Nah, ini yang kedua memang belum kita dapatkan ya. Iya, iya. Cuman kebahagiaan kita berbuka puasa itu tidak akan didapatkan oleh orang yang berpura-pura puasa. Berpura-pura puasa. Ya, ya kan ada yang namanya kita puasa ini kan hanya kita dan Allah yang tahu kita puasa atau enggak. Karena emang puasa ibadah yang nggak bisa dipura-purakan gitu. Betul. Ada orang lain yang nggak makan, nggak minum sehari yang kita lihat sebenarnya dia nggak puasa, cuman pengen dia puasa. Ini yang membedakan adalah ketika adzan maghrib berkumandang kita berbuka puasa. Ya kalau kita alhamdulillah segar gitu kan. Ya adalah pancaran keceriaan seperti itu. Di hati kita juga alhamdulillah misi satu hari ini selesai gitu kan. Iya, iya. Orang yang tidak melaksanakan puasa, dia berbuka dengan apapun, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan apa? berbuka ini. Ini adalah puasa yang Allah sudah desain istimewa. Makanya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu kan bahwa apa? Seluruh amal Bani Adam atau manusia itu hadiahnya ganjarannya untuk dia. Kecuali puasa. Puasa itu ibadahnya untuk saya. Dan saya akan memberikan ganjaran terhadap orang tersebut. Berarti Allah yang langsung berikan ganjaran itu. Betul. Masya Allah. Berarti bisa dilipat gandakan sampai tak terhitung itu ya? Sampai tak terhitung, Pak. Kalau misalnya kita bersedekah, ya kan, pahalanya 10 kali lipat, ya kan, atau nanti kebaikannya berlipat-lipat ganda sampai 700. 700 misalkan gitu kan. Iya, betul. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap huruf pahalanya 10. Ya kan, gitu ya. Betul. Kalau sholat, pahala satu kebaikan. Nanti kalau sholat berjamaah 27. Atau misalnya kita sholat di Masjidil Haram, ada berapa kali lipat lagi. Ibadah itu kan bisa diukur seperti itu. Kalau kita cari pahalanya. Namun, puasa tidak bisa seperti itu. Allah langsung akan memberikan ganjaran dan kebaikan-kebaikan. Dan itu akan dilipat gandakan sampai tak terhitung. Tak terhitung, Pak. Masya Allah. Itu betapa agungnya puasa ya. Betul. Namun ya kita harus tetap puasa dengan baik ya. Kita meninggalkan qauluz zur. Kan Nabi Muhammad juga mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nggak butuh di puasa dia. Oke, siap. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas ya. Kita akan bahas teman-teman ya tentang qauluz zur ya, tentang bagaimana kita menjaga lisan di saat berpuasa. Bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi juga puasa sunnah dan juga puasa lain. Nah, nanti teman-teman, ini alhamdulillah kita pada episode kali ini telah mendapatkan banyak banget ilmu ya. Banyak banget ilmu dari Ustaz Zain, Masya Allah. Salah satunya itu bahwa Ustaz Zain telah menunjukkan kepada kita betapa agungnya bulan puasa. Ya, di mana umat Islam mereka saat itu menjalani, ya sebenarnya bukan perang ya gitu. Niatnya bukan untuk perang Badar, tapi menjalani perang secara nggak langsung di bulan puasa. Kemudian bulan puasa ini juga memberikan kita pahala yang sangat besar dan ganjaran yang berlipat-lipat ganda, dan juga yang tadi seperti disampaikan Ustaz Zain bahwa puasa itu ibadah yang tidak bisa dipura-purakan. Betul. Ya. Kalau orang pura-pura sholat masih bisa, ya orang pura-pura sodakoh masih bisa. Tapi kalau pura-pura puasa gimana? Gak ada yang tahu. Ya mungkin di rumah dia bilang di hadapan orang, oh saya puasa hari ini. Tapi gak ada yang tahu. Ternyata dia masuk kamar mandi, makan. Betul. Nah, berarti kan nggak bisa pura-pura puasa. Masya Allah, Ustaz Zain. Ini makasih banget atas ilmunya. Ya, mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita bisa bertemu lagi, Ustaz Zain ya. Insya Allah, mudah-mudahan sehat. Nastafid minkum, kita sangat ingin banget mengambil banyak ilmu dari antum nih. Kan teman-teman juga butuh banget Ustaz Zain. Jadi teman-teman ini butuh banget pencerahan gitu selama bulan Ramadan, karena masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di benak tapi masih belum terjawab gitu. Nah, makanya teman-teman ini pengen
banget berharap dapat jawaban dari antum, dapat cerita dari antum. Mudah-mudahan bisa dijawab. Tapi pertanyaan jangan sulit-sulit lah. Ya. Enggak. Buat antum nggak ada yang sulit. Kalau sulit-sulit kita harus nyontek dulu. Kamus berjalan. Jauh. Siap. Mungkin bagi teman-teman semua kita cukupkan ya untuk episode kali ini. Jangan pernah lewatkan ya We Listen with Tabayun. Saksikan terus di episode selanjutnya. Saya Najib Mukhtar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.